untuk kita semua. Kita merayakan Paskah untuk mengingat kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Yesus Kristus, Mesias Anak Allah, mati disalibkan menjadi tebusan bagi kita sebagai umatnya yang berdosa. Anugerah terbesar bagi kita. Marilah kita pujikan anugerah terbesar. sudah menang mengalahkan kuasa maut. Kemenangannya adalah kemenangan
dan kuasa kebangkitannya membangkitkan seluruh orang percaya di setiap belenggu yang mengikatnya. Oleh karena itu, nyatakanlah syukurmu kepadanya dengan nyanyikan, terima sukacita surga. Kita patut berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah mati dan bangkit demi kita umat yang berdosa ini. Sungguh hari ini Tuhan adakan syukurmu bagi kita. Oleh karena kebangkitannya, kita beroleh sukacita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Yesus, untuk kebaikan-Mu.
bersama-sama menyerahkan seluruh rangkaian acara Paskah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kami bersama-sama bisa kembali diizinkan oleh Tuhan untuk merayakan peristiwa Paskah, saat dimana kami akan mengingat kembali, mengenang kembali akan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang memberikan kepada kami hidup yang kekal dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kiranya nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dan dihormati. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Bahkan, Dia bangkit pun untuk menyelamatkan kita. Siapakah Dia? Yes, Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Rayakanlah kebesarannya dengan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua.
salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur anak-anakku, pada hari ini kita dipertemukan kembali meskipun secara online di dalam ibadah perayaan Paskah 2021. Ibu berharap kita semua dapat mengikuti ibadah perayaan Paskah dari awal hingga akhirnya dengan baik. Melalui ibadah perayaan Paskah ini, kita boleh semakin dikuatkan iman percaya kita dan boleh semakin mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kiranya kasih Kristus memberkati kita semua. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, sungguh besar dan teramat besar karyanya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebuah pujian karya terbesar sebagai pengantar firman Tuhan. Hati yang mulia
Oke, selamat siang anak-anak, selamat siang para guru juga, dan orang tua yang mungkin saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, pelajari bersama di dalam kebaktian Paskah SMP Kristen Aletheia. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami merayakan, mengenang bagaimana Tuhan mati dan Tuhan hidup menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami orang-orang percaya. Terima kasih untuk iman yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah boleh kerjakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan firman. Tuhan menolong kami semua. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini dalam perayaan Paskah kita tahun ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Karena ini adalah berbentuk video, maka saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Teks selanjutnya yang akan kita baca bersama adalah lanjutan dari penampakan Yesus kepada Maria, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya kembali akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengumbusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, berbicara menjadi orang Kristen tidaklah mudah, karena
Di luar sana banyak yang menentang iman Kristen dengan perkataan bahwa tidak mungkin Tuhan itu mati. Tidak mungkin yang namanya Allah itu mati. Atau Allah Tuhan itu menjadi manusia. Tidak mungkin. Nah, tetapi di dalam sepanjang pembelajaran kita dengan kitab suci, maka kita akan mengerti dengan baik bagaimana dan apa maksud Allah di dalam rencananya, di dalam karyanya. Termasuk ketika Dia Allah itu pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang Tuhan adalah hakim yang adil di gereja saya. Dan saya berbicara tentang Allah atau Tuhan itu adalah hakim yang adil. Terkadang kita melihat Tuhan sebagai hakim yang adil itu ketika kita tersiksa atau ketika kita menderita, ketika kita diperlakukan tidak adil, dan kita mulai berkata, Tuhan, Engkau jadi hakim antara aku dan orang itu. Tetapi jikalau kita membaca sepanjang pembelajaran atau sepanjang kitab suci, kata Allah atau Tuhan itu sebagai hakim itu muncul tatkala orang-orang Israel pada waktu itu benar-benar membutuhkan pertolongan, atau person pribadi, misalnya seperti Daud, ya, seperti Ayub, ya, atau orang-orang lain yang dituliskan di dalam Alkitab berbicara tentang Allah sebagai hakim yang adil, itu dengan maksud bahwa Allah menolong mereka. Allah menunjukkan kuasanya untuk menolong manusia yang lemah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah sebagai hakim adalah Allah yang akan menolong mereka, menolong bangsa Israel. Nah, ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka nubuatan itu tergenapi. Apa yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel itu nyata dan hadir di dalam diri Yesus. Nubuatan itu hadir di dalam diri Yesus. Dan saya yakin dan percaya bukan hanya orang biasa yang mengikut Tuhan, tetapi para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki juga melihat bahwa Yesus itu sebenarnya adalah penggenapan nubuatan, penggenapan janji Allah, di mana Allah akan menolong mereka, mengirimkan seseorang untuk menyelamatkan umatnya. Itu nampak di dalam diri Yesus. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3, ada seorang pengajar Israel yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus dan ngobrol bersama Yesus. Nah, dari hal ini saya meyakini bahwa sebenarnya mereka juga melihat bahwa Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah, penyelamat itu, Sang Mesias itu yang diurapi itu untuk menggenapi apa yang sudah Allah katakan, apa yang sudah Allah janjikan. Nah, berbicara tentang Allah sebagai hakim yang adil, anak-anakku, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, maka kita akan melihat bahwa ternyata keadilan Allah itu yang berbicara tentang menyelamatkan umatnya yang ada di dalam diri Yesus itu sudah digenapi, dan itu dilakukan oleh Allah dengan caranya Allah sendiri, bukan dengan cara pemikiran kita manusia. Orang Israel berpikir bahwa Allah menyelamatkan mereka, maka Allah akan menggunakan segala kuasanya. Ya benar, ya Allah berkuasa dan Allah menggunakan kuasanya. Tetapi mereka berpikir bahwa orang yang akan datang, yang akan menyelamatkan mereka itu datang dengan kuasa penuh. Mungkin di dalam pikiran mereka akan menggunakan
kuasanya untuk meremukkan dan menghancurkan bangsa-bangsa, ya, dan sehingga umat Israel itu menjadi umat pilihan Allah. Mereka berpikir bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, tetapi dengan cara pikirannya mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan bahwa bagaimana Allah akan menyelamatkan mereka. Lebih lanjut, ternyata apa yang dipikirkan oleh orang Israel, sebagai contoh Nikodemus, itu mulai dibalikkan oleh Yesus ketika Yesus berkata, engkau harus lahir kembali supaya engkau tahu apa yang dimaksud dengan menyelamatkan itu. Kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin bisa saya lahir kembali? Apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya? Kemudian Yesus bicara tentang Roh Kudus yang akan menolong kamu untuk merubah pikiranmu dan merubah cara pandangmu tentang Mesias sang penyelamat itu. Dan pada satu titik, Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita ketahui bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengan kata lain, sebenarnya penyelamatan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Allah itu dari dosa, dari kematian. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian, maka itu seringkali kita pikirkan bahwa kematian itu adalah bagaimana kita sudah tidak bernafas. Tubuh kita tidak bisa bergerak dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam waktu 1, 2, 3 hari, 4 hari, seminggu, tubuh kita mulai membusuk. Bicara tentang kematian, tidak hanya sampai di situ. Bukan hanya kita habis nafas, tetapi dalam Kejadian dikatakan Allah, ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. Kata mati itu adalah berarti terpisah dari Allah. Manusia mengambil jalannya sendiri, tidak lagi mau mengikuti kehendak Allah. Dan ketika manusia mengambil jalannya sendiri, maka ia ada di dalam hukuman Allah, karena dia tidak taat dan tidak patuh kepada Allah. Inilah yang namanya kematian. Ketika engkau mati, berarti engkau terpisah dari Allah sampai kapanpun. Sampai ketika engkau mati dan kamu harus dihakimi oleh Allah, dan kamu harus terpisah lebih jauh lagi, engkau ada di neraka sana. Engkau terpisah dari Allah. Nah, bicara kematian, termasuk kematian Yesus yang sudah kita rayakan di dalam perenungan kita memperingati Jumat Agung minggu yang lalu. Banyak orang yang melihat Yesus hanya sampai kepada kematiannya dan mereka tidak percaya. Mereka berkata bahwa kenapa Allah harus mati? Kenapa Tuhan harus mati? Kenapa Tuhan harus menderita dan mati untuk manusia? Sebenarnya adalah yang harus kita renungkan adalah, apa bisa manusia menyelamatkan dirinya? Apa bisa manusia yang berdosa ini menyucikan dirinya dan kembali berhubungan dengan Allah? Apa bisa manusia yang sudah terpisah jauh karena dosa-dosanya itu mendekat kepada Allah dengan jalannya? Saya pikir itu hal yang lebih mustahil lagi ketimbang kita memikirkan bahwa Allah yang bisa melakukannya kepada kita. Ya kan? Bagaimana kita berpikir bahwa seorang anak bayi itu bisa datang kepada ibunya ketika dia haus, anak bayi yang baru lahir. Dia haus dan ibunya ada di dapur, bagaimana mungkin dia bisa datang kepada ibunya? Itu sama seperti kita berpikir bahwa manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa datang kepada Allah. Saya yakin tidak bisa. Tetapi ketika anak itu menangis, maka secara otomatis ibunya yang akan datang kepada anak itu. Demikian dengan kita. Ketika kita berseru dan kita mohon, Tuhan, tolong jadi hakim, tolong jadi penyelamat kami. Tuhan,
tolong selamatkan kami, maka dia yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Itu lebih masuk akal. Itu lebih, saya pikir itu yang lebih logis daripada kita melakukan kebaikan supaya kita bisa datang dekat kepada Allah. Saya pikir itu tidak bisa. Nah, lebih lanjut, banyak orang berpikir bahwa kematian Yesus itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia mati, tanpa melihat teks selanjutnya di mana dia bangkit dan kebangkitannya itu dinyatakan. Murid-murid melihat Yesus bangkit. Bahkan Paulus pun melihat Yesus bangkit. Yesus hidup. Paulus. Dengan kata lain, sebenarnya mereka yang cuma berpikir bahwa Yesus itu manusia biasa, maka mereka akan menempatkan Yesus mati. Sudah mati. Atau ketika mereka tidak menerima sisi kemanusiaan Yesus sebagai pengganti kita, maka mereka akan bilang bahwa yang mati itu bukan Yesus. Yesus yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus, tetapi orang lain yang menyerupai Yesus. Bukan Yesus, karena Yesus punya kuasa. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita melihat, memandang dengan iman bahwa yang mati itu Yesus. Itu ada bukti sejarahnya. Kalian tinggal cari buku sejarah, dan itu terjadi. Itu terjadi, benar-benar terjadi. Tulisan sejarah itu tidak bisa terhapus. Sejarah baik itu sejarah Roma, baik itu sejarah orang Yahudi, dikisahkan memang ada seorang yang disalib yang bernama Yesus. Orang itu disalib oleh karena kepentingan politik, oleh karena kedengkian. Ditulis. Bukan hanya Alkitab yang berbicara, tetapi fakta sejarah juga berbicara demikian. Bahwa Yesus itu hadir menjadi manusia dan dia mati. Dan kebangkitannya yang kita rayakan sekarang. Nah, anak-anakku, mari kita melihat teks yang sudah kita baca tadi. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Berpaling kepada Sang Hidup. Sebagai manusia, kita cenderung berpikir keras. Dan terkadang kita mengambil sebuah sebuah toleransi, sebuah pemikiran yang baik itu ketika kita berhadapan dengan yang namanya kematian. Setiap hari kita ke sekolah, para guru menggunakan masker. Kita harus rajin cuci tangan, harus rajin olahraga, minum vitamin C. Karena kita sekarang lagi diperhadapkan dengan yang namanya virus yang mematikan. Makanya kita mulai memikirkan dengan serius. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan kematian. Orang yang menderita diabetes, menderita penyakit tertentu, tumor atau kanker, mereka akan mulai serius dengan hidupnya, mulai membatasi makannya. Karena berhadapan dengan kematian. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu guru sekalian, di dalam teks yang kita baca justru sebaliknya. Kita diperhadapkan dengan yang namanya kehidupan. Kita justru lebih serius dengan yang namanya hidup, bukan ketika kita berhadapan dengan kematian. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana Maria Magdalena itu menangis karena dia tidak mendapati tubuh Yesus di dalam kubur. Meskipun dia berbicara dengan malaikat, ya, dia tetap bersedih karena diperhadapkan dengan kematian. Sampai kepada Yesus yang menampakkan dirinya sendiri, dan dia mulai ngomong sama Yesus yang dikiranya itu adalah penjaga kubur. Dia bilang, kembalikan atau beritahu saya di mana engkau menempatkannya. Kemudian satu kata Yesus kepadanya, Maria.
yang menyentak hatinya dan dia berkata Rabuni, yang artinya guru. Dan kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Dengan kata lain, ketika dia tahu sadar bahwa itu Yesus, dia pasti hendak mendekatinya. Makanya Yesus bilang, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ya, tetapi pergilah kepada saudara-saudara dan beritahukan bahwa aku bangkit. Dengan kata lain, Yesus menyapa kita orang yang hidup, bukan orang yang mati. Dan kematian Tuhan itu menyentak kita untuk mengerti bahwa kita sekarang adalah orang-orang yang hidup. Kita yang percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi orang yang hidup. Apa artinya orang yang hidup? Artinya bahwa Yesus sudah menyelesaikan hukuman itu. Dan sekarang kita menjadi ciptaan baru. Kalau kata Paulus menggunakan karena satu orang berdosa, maka kita ini berbuat dosa. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus, maka kita ini menjadi ciptaan baru. Yesus mau menyatakan kepada Maria yang pada waktu itu tersentak bahwa Maria, kamu hidup. Maria, jangan bersedih karena kematian. Sekarang aku hidup dan kamu pun hidup. Beritahukan bahwa aku hidup kepada saudara-saudara, supaya mereka percaya. Dan lebih lanjut lagi, di dalam teks selanjutnya yang kita lihat adalah ketika murid-murid berkumpul, Yesus pun hadir di sana. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus? Damai sejahtera. Kata damai sejahtera diulang 2 kali. Sebuah salam. Salam damai sejahtera. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, Yesus menyapa kita karena kita sekarang menjadi orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Berpaling kepada Sang Hidup itu membawa pengertian bahwa Allah menyapa kita, menjadikan kita orang-orang yang hidup saat ini, bukan orang-orang yang mati. Nah, selanjutnya ketika Yesus menyapa kita dengan kata damai sejahtera, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Jikalau Yesus Sang Hidup itu memberikan kita kehidupan, Dia memberikan kita kedamaian. Dan tidak hanya memberikan kita kedamaian, kita pun diminta oleh Yesus, ya, untuk memberikan kedamaian itu kepada orang lain. Ini perintah biasa, ya. Jadi sebenarnya ini bukan kalimat perintah, dengan kata lain seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah kalimat seperti ini. Yesus berkata bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga kamu sekarang. Jadi Yesus mau memberitahukan kepada kita tugas kita. Ya, kata perintah itu adalah kata tugas yang sudah Yesus lakukan dan sekarang kita akan lakukan. Jadi seorang Kristen itu, murid Tuhan itu akan pergi kepada orang lain dan memberitakan tentang damai sejahtera Allah itu di dalam diri Yesus. Itu maknanya. Jadi bukan sebuah perintah yang perintah ya, kata perintah. Kayak kita memerintahkan anak kita, ayo kamar mandi. Anak itu kamar mandi. Bukan. Jadi seperti kayak gini. Mau menyatakan bahwa itu ada kamar mandi. Karena saya sudah ke kamar mandi dan kamar mandinya bersih, kamu juga boleh kamar mandi. Karena kamar mandinya bersih gitu. Seperti itu katanya. Maksud dari kata sama seperti Bapa mengutus aku dan sekarang aku mengutus kamu sekalian. Berpaling kepada Sang Hidup, kita memperoleh hidup. Berpaling kepada Sang Hidup, kita memperoleh damai. Anak-anakku, Bapak Ibu guru sekalian, di masa pandemi ini kita banyak kehilangan damai. Orang-orang mulai ketakutan.
orang-orang mulai stres, depresi. Bahkan ketika kita melihat di rumah sakit yang penuh dan berdesak-desakan banyak orang yang sakit di sana, kita mulai takut dan hilang damai sejahtera itu. Tetapi kebangkitan Yesus itu menyapa kita dengan kata damai sejahtera. Dan jikalau kita sudah memperoleh damai itu, mengapa kita tidak bagikan kepada orang lain? Di luar sana banyak anak-anak muda, banyak anak-anak remaja, teman-teman seusia kalian yang tidak memperoleh damai. Mereka hanya butuh didengarkan, tidak butuh dinasihati. Mereka hanya perlu didengarkan. Mengapa kita tidak hadir di sana dan mendengarkan mereka? Selanjutnya, penampakan Yesus, kebangkitan Yesus, Yesus yang hidup itu berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kebangkitan Yesus memberi dampak. Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir, dan Roh Kudus menolong kita. Anak-anakku, Bapak Ibu guru sekalian, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan kemampuan kita. Tetapi karena kebangkitan Yesus, karena hidup Yesus bangkit dari kematian, itu kita menerima Roh Kudus. Dan tidak hanya menerima Roh Kudus, kita dibuat menjadi mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan teladankan. Kita mampu lakukan itu. Mungkin dulu sulit, ada orang yang menderita. Mungkin dulu sulit, tidak ada orang yang mau berkorban, tidak ada. Mungkin dulu sulit, tidak ada orang yang ketika dibunuh saudaranya, ketika dibunuh ayahnya, ibunya, mereka sulit mengampuni dan sebenarnya lebih cenderung untuk membalas dendam. Tetapi ketika Yesus hadir, memberi teladan melalui kematian, melalui penderitaan, melalui kebangkitan, melalui pengajarannya, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Kristus, murid-murid Yesus yang tetap meneladani Yesus. Mulai dari para martir, murid-murid Yesus yang mati menjadi martir. Ada yang ditombak, ada yang diseret pakai kuda, ada yang disalibkan secara terbalik. Tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Dan lebih lagi, mereka mau mengampuni. Semakin kesini kita melihat ada banyak orang yang melepaskan pengampunan ketika ada orang yang membunuh ayah, membunuh ibu mereka. Mereka mau melepaskan pengampunan karena mereka belajar teladan Yesus. Yang mau saya katakan adalah sebenarnya itu bukan karena kekuatan kita manusia, tapi itu karena Roh Kudus yang menolong kita. Berpaling kepada Sang Hidup, memberi kita pengajaran, memberikan kita pengertian bahwa Yesus tidak mati, Yesus hidup. Karena dia hidup, maka dia memberikan kita hidup juga. Kita yang sebenarnya mati karena dosa-dosa kita, kita diberikan hidup. Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang kedua, kebangkitan Yesus. Yesus hidup, itu memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan ketika dia sudah memberikan damai sejahtera, kita pun dapat memberikan itu kepada orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita bisa melakukan itu, ketika kita bisa mengikuti teladan Yesus, kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa menolong, kita bisa berbuat baik, kita bisa taat kepada perintah Allah. Itu bukan karena kita. Sekali lagi, itu bukan karena kita, tetapi
Karena Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus ketika dia berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, murid-murid. Dan itu berdampak juga pada kita yang percaya saat ini. Mari kita berpaling kepada Sang Hidup. Yesus hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memperingati kebangkitan Tuhan. Dengan rasa syukur, kami boleh memanjatkan doa kami ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, seringkali iman kami digoncangkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jikalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia mau mati? Jikalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mau menderita? Jikalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mau menjadi manusia? Seringkali pertanyaan itu mengguncang iman kami dan berpikir bahwa memang Engkau bukan Tuhan dan berpikir bahwa Yesus bukan Allah. Kiranya firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa sejatinya kamilah yang harus dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Tetapi Engkau sebagai Allah yang hakim yang adil, Tuhan yang mau menyelamatkan kami, Engkau datang dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan lebih bersyukur lagi ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau tidak mati. Engkau bangkit, Engkau hidup, dan itu memberi dampak kepada kami. Kami menjadi orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Kami menjadi orang-orang yang diberikan damai sejahtera, dan kami bisa membagikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Dan terlebih lagi, kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau hembusi pada diri kami, itu selalu menolong kami untuk melakukan hal yang baik, yang benar, menyatakan iman kami kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah menyatakan kasih setianya dalam kehidupan umatnya. Kristus, anaknya yang tunggal, telah diserahkan kepada kematiannya sebagai ganti dan penebusan atas dosa dan pelanggaran kita, supaya kita kembali beroleh hidup. Kristus telah bangkit dan mengalahkan jerat kematian. Kristus telah melewati kematian dan memenangkannya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena salibnya kita hidup dan diperbarui, sebuah persembahan pujian karena salibmu. Kau berikan hidup yang baru.
Selain mengikuti ibadah Paskah ini, pasti juga menantikan pengumuman lomba ya. Mbak Putri tahu nggak sih, karya teman-teman itu bagus-bagus loh. Teman-teman memang orang yang kreatif, sampai-sampai juri bingung nilainya. Iya sih, tapi yang namanya lomba, pasti tetap ada yang namanya menang dan kalah. Teman-teman, saat pengumuman ini disampaikan, yang kalah jangan putus asa ya. Yang menang juga jangan tinggi hati loh ya. Semua tetap harus semangat untuk terus berkarya seperti Tuhan Yesus yang telah berkarya untuk kita dengan luar biasa menebus dosa-dosa kita. Kami mewakili sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam mengikuti acara Lomba Paskah tahun ini. Baiklah, kita akan saksikan pemenang masing-masing lomba. Walau dalam masa COVID-19, tetapi kita tetap semangat mau mengambil bagian. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, mari kita memanjatkan doa untuk mengakhiri kebaktian Paskah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengar dan belajar firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini untuk memperingati kebangkitan Tuhan, itu benar-benar menjadikan diri kami manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan, dan manusia-manusia yang benar-benar menyatakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berpikir serius tentang kehidupan, karena kami adalah orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Marilah kita semua meyakini dan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, itu senantiasa menolong kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Untuk kebaikan-Mu sepanjang
Kami, guru dan staf SMP